Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, selamat datang di Muri Beta. Kali ini saya ingin membuat sebuah playlist mengenai bidang yang saya tekuni saat ini, yaitu front end. Sebelum itu, kita harus mengenal dulu apa itu front end. Oke, berikut ini penjelasan mengenai front end. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar istilah front end developer? Apakah kalian tahu apa saja yang dikerjakan mereka? Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu front end developer dan yang dikerjakannya. Oke, untuk front end sendiri adalah sebuah cabang ilmu IT yang berfokus pada pengembangan sebuah website untuk tampilan antarmuka. Seperti saat kalian mengunjungi sebuah situs tak jauh-jauh seperti platform yang kalian gunakan untuk menonton video ini, di mana front end developer dituntut untuk bisa menampilkan konten yang berasal dari back end dan dihias sesuai desain yang diberikan oleh UI UX designer. Dan untuk masalah database biasanya akan dibantu oleh seorang back end. Jika diperumpamakan seorang UI UX designer sebagai arsitek dan sedangkan front end adalah orang yang membangun sebuah gambar tersebut. Walau sudah dipisah-pisah pekerjaannya, tak menutup kemungkinan seorang bisa menguasai itu semua. Walau biasanya hanya satu bidang saja yang ia sangat kuasai. Orang tersebut biasanya kita sebut dengan full stack developer. Walau nantinya ia akan kerjakan hanya fokus pada satu bidang saja. Namun dengan mengetahui permasalahan keseluruhannya, biasanya para full stack developer bisa lebih mengerti apa yang dibutuhkan orang-orang dari back end dan UI UX, sehingga pembuatan sebuah coding akan terasa lebih mudah karena sama-sama mengetahui permasalahannya. Kurang lebih begitu. Mohon maaf kalau belibet. Tapi dengan mempelajari semuanya akan lebih mudah kerjasamanya. Oke, kita lanjut. Tugas seorang front-end developer. Tugas seorang front-end developer antara lain: 1. Mereka harus mampu menggunakan struktur HTML yang benar, di mana kita harus mengenal dasar-dasar tag SEO atau Search Engine Optimization, di mana itu agar sehingga mesin pencari seperti Google mudah menemukannya. Kedua, memastikan kompatibel di semua device dan browser, karena beberapa kode seperti CSS, JavaScript tidak berfungsi di beberapa browser atau cara penggunaannya berbeda, walau hanya beberapa kode saja. Namun biasanya banyak seorang front-end mengabaikan hal ini, sehingga para user saat menggunakan browser lain akan terlihat aneh atau seperti bug. Dan juga masalah layar, kita tidak tahu para user menggunakan apa, sehingga kita harus bisa membuat sebuah website yang responsif sehingga layar seperti apa pun bisa tampil menarik. Lalu yang ketiga, mengoptimasi kode. Optimasi kode ini dilakukan karena saat kita mendeveloper awal-awal, kita biasanya menuliskan kode yang barbar, sehingga kode-kode tersebut harus diperbaiki dan dipersingkat lagi sehingga kode lebih ringan dan mudah diedit nantinya, dimana hal itu juga akan mempercepat sebuah website agan. Keempat, melakukan troubleshooting, dimana hal ini terjadi kerjasama antara front end dan back end bekerja sama agar tidak terjadi sebuah error. Biasanya ini masalah menyangkut penghubungan antara database dan yang akan ditampilkan melalui HTML, CSS, dan JavaScript. Meskipun masih ada beberapa hal lainnya, tapi empat tersebut sudah mendefinisikan pekerjaan seorang front end. Oke, lanjut. Apakah front end dibutuhkan saat ini? Untuk saat ini, seorang front end masih banyak dicari. Pasalnya dikarenakan banyak orang yang membuat bisnis berbasis digital dan produk digital yang sedang berkembang, seperti streaming video, musik, sampai sosial media yang terus bermunculan. Lalu, apakah lulusan SMA juga bisa menjadi seorang front end? Tentu saja sangat bisa, karena saat ini sudah banyak perusahaan yang tidak terlalu melihat ijazah, asalkan mereka punya skill yang mumpuni. Biasanya itu dilihat dari sebuah portofolio dan proyek yang pernah ia buat, bisa melalui website pribadi kalian, sosial media kalian, atau GitHub kalian. Sehingga para programmer hampir diwajibkan untuk mempunyai akun GitHub. Lalu, bagaimana cara belajarnya? Untuk cara belajarnya sendiri, kita bisa belajar di mana saja. Jika kita punya uang, kita bisa kursus. Jika nggak punya, bisa cari beasiswa atau belajar di internet. Banyak kok yang gratis. Atau kalian bisa mengikuti channel ini yang insya Allah saya akan membahas mengenai front end dan video keseharian saya yang berkaitan dengan IT, terutama front end. Oh ya, di sini nantinya saya tidak akan menggunakan laptop atau PC, sehingga untuk tutorial dan lain sebagainya saya akan melakukan via handphone. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan seputar front end, kalian bisa tanyakan di bawah. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turn to real life, and the ground's filled up with landmines. We will face it, standing side by side.